Oh, ini kita coba. Gimana Bang? Enak nggak Bang? Enak banget. Ini kalau Bang kerak kan ini. Harganya murah loh. 360 euro, 3,60. Ada lagi yang bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Misalnya, antara lain, kadera. Itu Kadera? kursi. Nah, itu kursi di sini orang bilang kadera. Nah, ternyata di kampung kita namanya kadera. Di kampung saya juga di Bima kadera kursi. Itu berarti asal dari bahasa Portugis. Tadi apa tadi di apa namanya di sana pada di monumen sana tadi tuh di tempat pendaftar di tempat pelepasan kapal itu ada Alsintan menjadi alutista. Ada Alsintan alutista jadi Alsintan memang aduh. Kita sedang transit di Istanbul. Kita lihat portnya sangat besar sekali yang menunjukkan destinasi atau transit. Lihat. Portugal atau Lisbon dari atas. Ini juga berlanding. Lihat Portugal, Lisbon dari atas. Sepertinya ada bangunan di atasnya tetapi tertata rapi. Kita lihat bagus sekali. Sudah semakin dekat dengan landasan. Ronaldo ya, pemain bola tingkat dunia. Wah, ini ada gedung sepak bola dari kejauhan. Jam berapa ya? Jam 12 kalau Oh, jam 12 lewat 10 nih. Sedang berada di airport Lisabon ya, Mas Arif ya. Ada ketemu mahasiswa nih. Jalan-jalan itu juga mahasiswa nih. Jalan-jalan juga ke Lisabon dari Belanda. Ini dari Unibra, ini dari Leiden University. Tapi ada yang menarik ya. Kalau ke Lisabon atau Portugal itu ada nih apa nih namanya? Sarah? Paste de Blef. Kue ini sepertinya ada di Indonesia juga deh. Tapi kata orang-orang di sini terkenal, di Belanda juga terkenal. Tapi biar nggak penasaran, nanti kita akan datang ke pusat kue Paste de Blef. Atau ada apa lagi nih? Paste de apa? Satu lagi. Paste de nata. Terus ada Paste de Blef. Ini enak tapi kita tunggu minumannya supaya menarik. Nanti kita akan datang ke tempatnya sumber daripada Paste de Blef dan Paste de nata. Oke. Pasangannya udah datang ini ya Mel ya. Ini email kasihin saya nih. Apa namanya Mel? Matcha Frappuccino. Matcha Frappuccino. Waduh. Email ini Mel bukan Mel. Email ini staf kedutaan di Lisabon. Bukan, saya bukan. Sama aja. Baru dikasih. Sama ini. Lebih penting Sama, ya. sama Arif. Nah, sekali lagi ini mahasiswa dari Leiden University di Belanda dan ini anaknya di Unibra. Jauh-jauh kita makan kue, katanya di Indonesia ada. Tapi kata Arif tadi di Indonesia, kata email di Indonesia nyontohnya di sini ya. Ya karena Portugal dijajah Makau. Di Makau kue ini terkenal sekali. Oh, Portugal dijajah sama Makau. Portugal menjajah Makau. Portugal menjajah Makau. Ya, kue ini sangat terkenal di Makau, di Malaysia ya. Oh, di Makau. Di Malaka. Makau dekat sama kampung kita ya. Ya. Tapi di kampung kita ada juga kayak gini. Tapi saya tetap di Indonesia lebih enak. Tapi kita coba dulu. Ya, di Manado ya.
Tapi tanpa efek Beda, dibakar ya Mas, tanpa efek di blazer ini Mbak ya. Bapak nggak dibakar ya? Khasnya ini lapisannya coba lihat banyak banget. Ini Pastry-nya. handmade, bukan beda pastry. Tapi kita yang benar Mel, kita tanya anak SMP. Enaknya, ya, makan dulu anak SMP. Anak SMP coba dulu dimakan. Gimana? Enak gak? Mana Jamis? Enak gak? Enak banget. Ah, itu kan. Oh, rupanya bener ini. Enak banget ya. Digambarkan. Kalau dibandingkan dengan kue kita di Manisnya tuh nggak bikin enak gitu ya. Terus dia, terus nyatu aja sih sebenarnya nggak enak. Mas Arif yang baru ini sudah coba? Udah coba. Mas Arif, coba enak gak? Sudah Pak, udah coba. Yang baru. Ini Mas Arif. Mas Arif ini gimana sih? Jangan malu-malu. Cobain dulu. Jangan dimakan yang hitamnya. Wah, enak ya Mas Arif ya? Enak ya? Kasih komen dulu dong, kan sudah kesini nih dapatnya mana? Enak Pak, jadi mirip-mirip kue sus campur pai susu. Kira-kira gambarannya gitu. Oke, sip. Gimana Bu mahasiswa, bedanya di mana? Bedanya saya rasa di ininya Pak, adonannya. Kalau pai susu kita agak tebel gitu ya adonannya. Kalau ini layer pastry ya, tapi bukan pastry dia. Bukan, beda. Jadi sekali lagi kalau kita ke beberapa negara seperti sekarang kita berada di Lisabon ya. Ya Pak Nova. Ada Nova. Nova kasih halo, say halo. Oke. Nova ini udah cukup lama sekali. Ada yang sudah lama, Mel, ada yang sudah lama juga ya di Lisabon ya. Udah berapa? 3 tahun? Arif? Arif 2 minggu Pak. Oh, saya pikir 2 tahun Arif. Yang lama pakai batik itu tuh. Itu saudaranya ini, saudaranya suaminya Arif. Oh, wakil gubernur. Luar biasa. Kita ketemu di Lisabon. Anak SMP. Anak SMP. Oh, aduh, anak SMP. Ini ibunya anak SMP. Orang Aceh. Mahasiswa S3 di Leiden University. Biasa. Ada email tuh yang staf kedutaan yang nggak mau ngaku staf kedutaan, ntar saya lapor. Bukan, saya bukan staf kedutaan. Dia lakukan staf. Oke. Ini kita lihat di depan adalah Geronimo Monastery. Di dalamnya ada makamnya Vasco da Gama. Waduh, ini keren banget ya. Lagi adalah Geronimo Monastery. Jadi kita mau mendatangi pusat kue ya. Pastel de Belém. Apa ya de Belém? Kita mau datang ini, mau lihat ini. Oh, yang tenda biru itu. Kita mau parkir di sini. Oke. Pastel de Belém. Benar ya? De Belém. Oh, Pastel de Belém. Dekat di Pastel de Belém. Namanya Pastel de Belém. Pastel de Belém, warna biru tendanya luar biasa. Setelah monumen Discovery kita lihat.
Monumen Discovery ini terkenal di Portugal atau di Lisabon. Sekali turis-turis lokal maupun mancanegara datang berfoto ke sini. Kita lihat dari kejauhan ini bagus sekali ya. Bagus sekali, itu atap daripada kuburannya Vasco da Gama, Jeronimo. Itu dari atap itu. Jadi di dalamnya ada kuburannya Vasco da Gama, adalah salah satu petualang yang dimiliki oleh Portugal. Kuburannya ada di sana tuh. Nama kuburannya kalau tidak salah Jeronimo Museum kalau nggak salah. Kita mau lihat ke patung Discovery atau monumen Discovery yang ada di belakang kita. Waduh. Kita lihat ini lautnya dan orang-orangnya sangat menikmati, luar biasa. Ini ada teluk ya, sekitarnya ada teluk. Kemudian di seberang sana juga kita lihat ada pemukiman. Kemudian di tengahnya laut dan ada hamparan jembatan yang sangat luar biasa. Wah, ini sama seperti di luar negeri. Jadi transportasi lokal mereka menggunakan skuter. Bisa berduaan, bisa bersendiri, naik skuter. Aduh. Wah, kita lihat di depan ada monumen Discovery, luar biasa. Monumen Discovery. Jadi kalau ke Portugal atau Lisabon, kita harus datang ke sini. Luar biasa. Monumen Discovery. Cantik sekali. Jadi turis-turisnya ada yang dari lokal, bahkan dari mancanegara datang ke sini. Wah, kita lihat, luar biasa. Ada patungnya ya, dia. Ya, patung bisa juga dibuat di dekat rumah kamu, Di. Bisa ya, bisa dibuat. Aduh. Kalau patung sih lebih buat orang Bali, Pak, buat patung. Oh iya. Tuh, Orang orang NTB jago juga buat. Oh, ada skuternya, parkir. Mungkin disewain ini. Iya. Luar biasa. Kita lihat di sini nenek-nenek juga datang ke sini. Saya katakan bahwa semua orang tahu bahwa di Portugal atau Lisabon ini punya makanan tadi yang kuenya bisa didapatkan di Indonesia, tapi kata mereka kuenya itu awal mulanya dari sini. Dari Portugal, Lisabon, kemudian Macau baru ke Indonesia. Tapi saya rasa kuenya sama kok dengan kita. Ini Portugalia Restaurante. Restoran Portugal, mungkin itu artinya ya, restoran Portugal. Bagus, keren. Depan, ya, oke. Luar biasa. Halo, hey. Orangnya ramah, sama seperti orang Indonesia. Jadi monumen atau ya monumen Discovery, perjalanan. Discovery itu yaitu monumen perjalanan. Kita lihat dari jarak jauh. Sana ada perahu-perahu pinisi yang berparkir di sekitar monumen Discovery ini. Dan sangat menarik. Angin dan suhunya itu sebenarnya panas, tetapi angin dinginnya masih terasa. Kalau di Indonesia, angin dinginnya bisa dinikmati di puncak. Oke, kita mau makan pasta de blem di tempat ini, seperti di Tugu apa namanya, Tugu Selamat Datang. Oke, view-nya ke sana dong. Nah, pertama anggota DPR RI yang sangat merakyat. oke, kita makan. Ini abang kita nih, Bang Budi, lagi menikmati makanan khas Portugal. Pasta de blem. Oh, ini kita coba. Gimana Bang? Enak gak Bang? Enak banget. Ini kalau Bang kerak ini. Harganya murah loh. 360 euro, 3,60. Artinya itu 15.000, 45.000, 3 biji. Luar biasa enaknya. Ini tadi apa ya? Lupa saya. Enak. Jadi saya ulang lagi bahwa kue ini kata orang-orang berasal dari Portugal, kemudian Macau,
baru ke Indonesia. Tapi saya udah bilang tadi bahwa di Indonesia juga ada nih kayak kuenya. Kayaknya dibakar ya. Enakan mana Pak tempat di Jakarta? Ah, kalau saya sih nasionalis tetap enak di tempat kita. Tapi ini kan katanya lain Pak. Ini di bundaran naiknya. Cuman hari ini kita makan di bundaran di Portugal, Lisabon. Besok kita makan di bundaran naik Pak. Nah, enak banget. Luar biasa. Oh, habis. Kita bawa pulang kotaknya. Pastel de Blem. Tadi kita beli jadi murah, cuma 15.000, 45.000 tiga. Kayaknya bisa kenyang juga nih makanya. Bagus ya, kayak di Jakarta. Ini situasi. Apa namanya? Kau tahu Pak? Namanya apa? Bundaran HI Portugal. Ya. Bundaran HI Portugal kasih nama. 45.000, 3 biji, pastel de Blem, tapi harga tiketnya yang nah, luar biasa. Ini jam berapa ya? Jam 6 Pak. Jam 6 di Portugal. Kalau di Indonesia sekitar jam, hampir jam 11 ya. Jam 12 malam. Kita beda jam. Beda 6 jam. Sepertinya udah pada tidur ya di Jakarta. Kita buang juga bonnya. Besok kita beli lagi dan kita datangi Pastel de Blem. Ini kita sedang berada di pinggir pantai yang sangat luar biasa di Portugal atau Lisabon ini. Kita lihat, pandang. Ini kita lihat jembatan yang sangat panjang sekali. Ini ada 12 km jembatan ini menghubungkan dari sini sampai di sana. Dan jembatan ini dikasih nama yaitu jembatan Vasco da Gama. Jembatan yang sangat luar biasa, diberi nama yaitu nama petualang yang berasal dari Portugal atau Lisabon. Ini bagus sekali ya pandang. Di sepanjang pesisir ini ada jogging track. Jadi masyarakatnya bisa lari-lari kalau sore atau pagi. Kita lihat ini. Kita lihat bagus sekali dan di atasnya ada kereta gantung. Coba dilihat ya. Kereta gantung. Ini sangat bagus sekali. Suhunya bagus, suasananya bagus. Jadi kalau Anda datang ke Lisabon atau Portugal, jangan lupa walaupun sekedar duduk di sini, yang dari jauh kita bisa melihat jembatan terpanjang, yaitu sekitar 12 km, yaitu disebut dengan jembatan Vasco da Gama. Nah, kita lihat airnya bagus sekali, ada burung-burung dan masyarakatnya pun sore hari bisa menikmati suasana dan menjelang matahari terbenam. Ya, kita lihat jogging, dan ini mungkin suasana yang kita harapkan sangat bagus sekali di tempat lain juga. Oke, ini sangat bagus sekali. Ya, saya sekarang dengan orang yang sangat luar biasa, Rudy Alfonso. Jadi duo Rudy bertemu di Lisabon, Portugal. Jadi saya Rudy Mbojo, dia Rudy Alfonso. Pak Dubes, saya mau tanya ya, apa sih sejarah kue apa namanya? Pastéis de Belém. Pastéis de Belém. Kemarin Anda menjelaskan bahwa itu dari Biarawati. Coba dijelaskan sekilas saja. Yang saya dapat informasinya bahwa ini dulu ada monasteri. Monasteri itu kalau apa namanya ini dalam dunia Katolik kayak keuskupan. Ya. Nah pada saat itu ada semacam revolusi, kemudian penghuni di dalam monasteri itu keluar dari monasteri. Ada beberapa orang atau satu orang biarawati dari monasteri itu, kemudian untuk bertahan hidup dia jualan kue. Nah itulah yang namanya Pastéis de Belém dari tahun 1837 ya. Yes, luar betul. biasa. Nah kemudian dia berjualan dan ternyata kuenya itu enak. Kemudian
dia terus sampai hari ini. Dan sampai yang hari dijual kue-kue itu aja. ya itu aja. Nah, sehingga orang itu kalau mau ke Portugal selalu cari kue itu Itu yang dicari sebagai khas. oleh untuk dimakan juga, dan memang enak. Harganya nggak mahal Pak Dubes. Iya. Kalau di Indonesia kan hanya Rp15.000 per biji. Jadi Iya. satu box itu ada yang 3, ada yang 6. Ada yang 6, Jadi ya. cuma 45.000 sampai 50.000. Enak sekali. Gitu. Nah, kemudian Pak Dubes, Ya. ini kita berada di Lisbon atau di Portugal. Konon bahasa Portugis atau Portugal ini banyak yang sama dengan Indonesia. Apa aja sih, Pak Dubes? Jadi kalau kita Misalnya? ingat sejarahnya, Hmm. ini kan tahun 1500-an itu Wah. Portugis masuk ke Nah, Indonesia. Jadi mungkin berawal dari kondisi itu sehingga banyak bahasa Indonesia yang mirip atau hampir sama dengan bahasa Portugal. oke. Nah, misalnya dari makanan saja, mereka bilang bolu, itu terkenal juga di negeri kita namanya bolu sama. Kemudian pastel juga pastel, keju ya keju, kemudian mentega, Mentega. mereka juga bilang mentega. Terus untuk yang lain-lainnya misalnya baju ya, Baju, kemeja, kita bilang kemeja. kemeja, mereka bilang kamisa Oh. ya. Sama ya. Terus kemudian bendera, nah, mereka bilang bendera. Oh, oke. Ya, terus kemudian misalnya sekolah, kita Sekolah? bilang sekolah, mereka bilang sekolah. Sekolah. Terus kemudian gereja, mereka bilang igreja. Igreja. Nah, itu. Oh, Itu banyak sekali. Banyak. Mungkin ada ratusan kata yang Sama ya dengan yang Indonesia. sama dengan bahasa Indonesia dan Jadi mirip sama ya, yang- sama dengan bahasa Indonesia ya, gitu. yang itu ya kita yakini aslinya itu berawal dari bahasa Portugis. Oh, Ya. jadi bahasa Hmm. Portugis atau bahasa Portugal ini banyak yang sama ya. Pak Ada Dubes? lagi yang bahasa daerah, Oh, misalnya antara lain kadera, itu Kadera. kursi. Nah, itu kursi di sini orang bilang kadera. Nah, ternyata di kampung kita namanya kadera. di kampung Nah, itu- saya juga di Bima Kadera Nah, kursi. itu berarti Wah. asal dari bahasa Portugis. Jadi jangan-jangan bahasa itu bahasa Portugis. Benar. Kadera di Bima Pasti, itu kalau kursi. itu pasti. Iya Pak Dubes. Nah, itu Oke, kursi. Pak Ya? Dubes, Waduh. saya mau ngasih kopi nih buat Luar Pak Dubes. biasa. Dari kopi dari Kabupaten Cembawa Batu Iya. Dulang. Ini bagus kalau Pak Batu Dubes Dulang ya, minum kopi. Waduh. luar biasa. Itu dari Cembawa dan ini dari Tambora. Wah, Nah, ini yang terkenal. yang terkenal Tambora. Tapi- Tambora ini di Bima kan? di Bima, gunung yang meletus terkenal. yang sangat luar Yes, biasa. yes, Tapi yes, Pak yes. Dubes, Ya. ini ada susu kuda liar. Susu kuda Luar 88, sekali. susu kuda liar. Ini luar biasa. Ini leukemia nih Pak Dubes. Sih. Nah, Oke. saya kira bukan cuma leukemia itu, pasti Iya. ada hal yang lain itu. Ya, yang terakhir saya memberikan sarang burung walet. Ini saya kupas ini. Jadi supaya tahu aja Pak Dubes. Kalau sudut itu artinya potongannya 80 gram. Kalau di Indonesia kan lumayan. Nah, Yes. ini saya robek. Nah, ini saya kasih buat Pak Dubes. Jadi kalau ke Indonesia boleh calling saya, bisa untuk minta sarang burung walet di tempat kita. Luar biasa. Ini saya kasih buat Pak Dubes. Ada 2. Wow. Oke, nih Pak Dubes keren. Wah, Nah, ini ini sarang burung luar walet. biasa. Oke. Ini apa namanya? Barang mahal dan apa namanya ini? Sekarang jadi ikon untuk ekspor Indonesia yang punya nilai tambah yang luar biasa. Oh. Ini konsumsinya gampang Pak Dubes. Misalnya direndam pakai air mendidih 5 menit supaya kumannya hilang. Baru airnya dibuang, terus dimasukin ke dalam teh atau kopi. Manyos. Iya, iya. Oke, hari ini Terima kita kasih. mau ke apa namanya? Apa nama Di- kue tadi? Torre de Blanc. Torre de Sama Blanc. Kita Dan- beli kue di Pastéis de Blanc. Oke, terima kasih. Saya hari ini dengan duta besar yang sangat luar biasa, Rudy Alfonso, duta besar Indonesia untuk Lisbon, Portugal. Terima kasih. sudah berkunjung ke Lisbon. Ini patung apa namanya nih? Hah? Torre de Blanc. Jadi apa nih? Patung apa nama? Torre de Blanc ini apa tadi kata kamu, kapal apa? Tempat untuk pembaptisan kapal-kapal yang belum berangkat ya. Wah,
Portugal ini kapal aja dibaptis istilahnya. Torre de Belém. Oke, siang ini kita mau ke toko kue Paste de Belém. Sengaja saya bawa kotaknya ini biar nggak salah nih dari kemarin. Ini toko kue Paste de Belém. Kue yang paling terkenal di Portugal atau di Lisbon. Kita lihat. Tapi itu ya bagus ya. Coba kita lihat itu. Itu apa itu ya? Waduh. Semacam museum ya Pak Dit? Bangunan ya? Tapi pasti dipakai. Oh, wah, mantap. Oh ya, ini kereta dalam kota. Hari ini kelihatannya nggak begitu ramai nih karena panas ya. Nah ini dia nih. Coba lihat. Paste de Belém. Wah, dari tahun 1837. Cukup lama sekali ya. Ya, Bapak mau ngantri juga ya? Mau beli? Oh iya. Bapak ini, coba deh, Bapak ini ada yang pakai topi tuh. Foto nama. Kuenya sebenarnya ada di kampung kita juga, tapi nggak tahu rasanya beda. Tadi kata Pak Dubes bahwa ini dulu biarawati untuk menghidupi kehidupannya dari sini. Dia jual kue dari dulu sampai sekarang. Jadi ini kuenya enak sekali. Dan katanya kue ini dibawa ke Makau, Makau baru ke Indonesia. Jadi orang Indonesia katanya contoh di sini. Tapi bagi saya orang sini nyontoh Indonesia. Jawab orang. Kita beli 3 biji. Oh, kita beli 3 biji. Harganya kalau di Indonesia itu Rp15.000. Already. Thank you. Ini dia. Kita dapat 3 biji isinya. Kita coba dulu. Enak. Maknyos. Paste de Belém. Udah. Kita makan dulu. Maknyos. Ini kayu manisnya. Oke, dikasih kayu manis. Sebenarnya ada gula juga, tapi udah cukup manis nih. Wah. Nah, enak ya Pak Tobas? Ini saya bawa pulang kotaknya Paste de Belém dari 1837. Enak sekali. Sekali lagi suhu pada siang ini 38 derajat. Aduh. Panas. Minggu depan naik 40. Dit. Coba kita dikasih penjelasan dulu ini bangunan ya. Bangunan Jeronimo ya namanya. Bukan penyanyi, tapi ini bangunan kebetulan namanya sama dengan kita Jeronimo penyanyi. Tapi kalau di sini Jeronimo isinya kuburan ya Pak Dit. Ya, saya di latar belakangnya ini adalah museum ya, seperti Museum Jeronimo sebutannya. Ini isinya sekali lagi, isinya kuburan dari Vasco da Gama, salah seorang petualang yang dimiliki oleh Lisabon.
sekali lagi yang datang ke sini ternyata tidak hanya turis lokal, tetapi juga dari luar negeri di seluruh dunia, termasuk saya juga yang datang pada siang menjelang sore hari ini. Kita keluar melihat apa namanya, miniaturnya yang ada di luar. Oke, ini bagus sekali. Pasti ada toilet di dalamnya nih. Coba kita lihat. Wah. 1, 2, 3, 4. Ini tempat upacara nih, Pak Tobas. Kapal-kapalnya di sini, diparkir. Kepalanya ada di sini. Luar biasa. Hampir sama ya bangunannya. Itu yang besarnya, ini yang kecil. Itu yang aslinya, ini yang palsu. Ini juga buat pertahanan. Ini buat pertahanan, miniatur. Buat kanan, buat meriam. Ini buat, oh buat Al-Sintan. Bukan Al-Sintan. Apa namanya? Apa namanya? Kalau di pertahanan itu alat pertahanan. Nah, nih. Meriamnya ya, Pak Tobas. Dimasukin semua. Alutista. Oh, bisa jadi Al-Sintan, Alutista. Waduh. Luar biasa nih. Ini ada alutista, meriam. Masukin. Sini juga ya? Ini ya? Enggak ya? Ini jendela ya, biar masuk angin ya. Ini lautnya, ya, untuk pertahanan dari laut. Luar biasa. Oke. Itu kapalnya, bagus. Mana dapat Tobas? Oh, ini disewain ini ternyata. Skuternya disewain. Oke. Oke. Kita makan nanas. Satu buah ini 10 euro. Jadi tadi kita beli 3 dan asam dan kecut, enak sekali. Wah. Jadi nanasnya 1, terus dibunder-bunderin sama dia, baru dikasih air. Ayo kita melihat suasana Lisabon dari sini sambil menikmati minuman nanas nih. Coba kita lihat dari kejauhan Lisabon, kemudian kita lihat ini ada apa namanya, ada benteng ya, benteng, terus ada benderanya. Ini bagaimana cara dia menata kota yang sangat artistik sekali. Dan setiap orang yang datang, di samping tadi ada patung The Blam tadi, ada makanan The Blam dan ada patung tadi itu. Dan ini banyak sekali objek wisata yang sangat menarik gitu loh. Nanasnya anu ya, asamnya Pak Tobas. Jangan-jangan nanasnya dari Lampung nih makanya. Oh, nanas madu kata Pak Tobas. Di kampung kita sebenarnya bisa juga kayak gini. Satu nanas dibunderin, dimasukin air dan jadi minuman, tapi nggak ada ya orang di kampung yang ini. Ini luar biasa. Sekali lagi kita bisa melihat suasana di beberapa belahan Lisabon dari ujung sana. Ujung sana, rupanya kota ini merupakan kota tertua ya. Awas tas. Kota tertua ya di Eropa. Kota tua di Eropa. Tatanan bangunannya sangat menarik sekali, enak untuk dilihat ya. Pak Tobas kalau jadi wali kota dan bupati atau gubernur harus menata kota seperti ini, bagus. Ya, jadi Bapak jangan jadi orang itu semua. Itu bentengnya namanya Castello de Jorge. Apa namanya? Castello de Jorge. Oh, itu bentengnya namanya Castello de Jorge. De Jorge. Dari abad ke-11. Jadi bentengnya itu
Benderanya juga dari abad 11 tuh nggak sobek-sobek benderanya ya. Ya. Tadi apa tadi di apa namanya di sana Pak Tebas di monumen sana tadi tuh di tempat pendaftar di tempat pelepasan kapal itu ada Alsintan menjadi alutista. Ada Alsintan alutista jadi Alsintan memang aduh. Jadi traktor ditaruh di benteng. Traktor bisa ditaruh di benteng luar biasa, bisa menggantikan posisi meriam. Tadi kalau nggak ada Pak Tobas, bayangin jadi bangunan itu ada traktor, ada Alsintannya. Coba arahkan ke kamera kepada orang-orang ini. Jadi yang datang ke sini tidak hanya kita saja, Dit. Pak Tobas, orang-orang ini juga. Nah, oke. Okay. Hey, where you come from? Wow. Coba kita tanya boleh nih. You're from here? Yeah. Nah, dia dari Portugal juga datang sini senang lihat. So you're from here and then come to looking the panorama here. Yes, very good. Very nice view. Very nice. Dia aja orang sini datang lihat, apalagi kita. Yes. Jadi sekali lagi kita bisa melihat di ujung sana sampai ke sini ada benteng. Dan oke, thank you. Where are you from? Indonesia. Jakarta. Yeah. You know Jakarta. You have been? No. But it's the capital. But you know. No. You know the Indonesia. You know the Jakarta. I read in a book. Good. There's Indonesian man. Jadi dia tahu Indonesia. Tapi yang menarik dia orang di Sabon aja. Orang Portugal datang lihat sini. Pantasan kita yang dari Jawa aja nonton datang sini sambil minum ini. Sakit perut tapi. Sakit. $10, 3 buah, 45.000 sama dengan. Jadi semua di sini ternyata 15.000 rupiah semua. Tadi kue 15.000. Nanas 15.000 sama semua ya.